Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Reka Julianti dari kelas 11 MIPA B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi bencana Gunung Merapi pada tahun 2010 dan upaya mitigasi pada bencananya. Selamat menonton. Keluar dari radius 10 km, sekarang kita keluar dari radius. Pada tanggal 31 Oktober 2009 yang terulang kembali pada tanggal 9 Desember 2009. Suam merupakan serangkaian gempa vulkanik beruntun dalam waktu singkat. Suam vulkanik beramplitudo besar menyebabkan terjadinya rekahan tubuh gunung karena adanya pelepasan energi yang besar. Memasuki tahun 2010, Merapi terus menunjukkan peningkatan aktivitas. Dalam kondisi normal, asap sulfatara yang keluar dari Merapi berwarna putih tebal berbau gas belerang. Namun saat itu, asap berwarna putih kecoklatan, bertekanan kuat, sehingga asap berbentuk tegak ke atas. Suam vulkanik kembali terjadi pada tanggal 10 Juni 2010. Aktivitas kegempaan terus meningkat mencapai lebih dari 100 kali per hari. Akibat tekanan magma, tubuh gunung mengalami pembengkakan atau deformasi mencapai 15 cm per hari. Suhu sulfatara di puncak mencapai 550 derajat Celcius. Kondisi ini membuat status Merapi ditingkatkan dari normal menuju waspada. Pada tanggal 20 September 2010, aktivitas Merapi meningkat tajam. Jumlah gempa melebihi 200 kali per hari, deformasi mencapai 30 cm per hari, dan laju percepatan terjadi secara signifikan. Hal ini tidak lazim. Hasil pengamatan visual, guguran lava masih jarang terjadi, dan perubahan morfologi kubah belum tampak. Padahal biasanya, dalam kondisi seperti ini, guguran lava meningkat tajam, menandai terbongkarnya kubah lava lama. Letusan eksklusif diindikasikan oleh besarnya kandungan gas yang dilepaskan magma. Salah satu parameternya adalah tingginya kadar karbon dioksida atau CO2. Untuk itu, keputusan beresiko harus dijalankan petugas. Dengan melakukan pendakian misi khusus sampling gas vulkanik pada tanggal 19 Oktober 2010. Karbon monoksida atau CO di dalam kantong magma akan beroksidasi menjadi CO2. Tingginya kadar CO2 menunjukkan aktivitas magma yang semakin naik ke permukaan dengan tekanan gas sangat kuat. Hasil yang diperoleh dari sampling gas mengejutkan. Kadar CO2 mencapai 60%. Hal ini menjadi pertimbangan utama
untuk menaikkan status aktivitas dari waspada menjadi siaga pada tanggal 20 Oktober 2010 pukul 5 sore. Suara gemuruh Merapi menggetarkan rumah-rumah warga. Gempa terjadi melebihi 400 kali per hari, hingga jenisnya tidak bisa dibedakan lagi. Tubuh gunung bergetar, menghasilkan tremor vulkanik. Tekanan gas terus mendesak, sementara kawah tersumbat oleh sisa-sisa kubah lava hasil erupsi sejak tahun 90-an. Deformasi mencapai 50 cm per hari dengan inflasi terkuat di sektor selatan. Akhirnya, pada tanggal 25 Oktober 2010, pukul 6 pagi, status aktivitas Merapi ditingkatkan dari siaga menjadi awas. Suasana mencekam, hujan abu menyelimuti kawah sekitar Merapi. Gemuruh perut Merapi terdengar hingga radius 60 km dari puncaknya. Magma terus bergerak mendekati permukaan, mendesak keluar, mencari titik terlemah. Tanggal 26 Oktober 2010 pukul 5:02 sore, letusan pertama kali terjadi, berupa semburan awan panas, gas bertekanan tinggi, dilepaskan magma Merapi, menjebol kubah lava 2006 yang mengarah ke selatan. Semburan gas terjadi secara mendatar, mengeluarkan material lembut seperti debu dan pasir halus yang melampaui dusun Kinarjo, dan letusan ini disebut Character Blast, dengan jarak 8 km. Akibatnya, 39 korban tewas, termasuk tokoh adat terkenal juru kunci Merapi, Mbah Marijan. Tanggal 29 Oktober 2010, Merapi kembali bergejolak, menyemburkan awan panas yang cenderung membesar. Rentetan awan panas terus-menerus terjadi. Emisi gas sulfur dioksida mencapai 500 ton per hari. Terbentuk kubah lava dengan volume 3,5 juta meter kubik hanya dalam waktu beberapa jam. Tanggal 5 November 2010, kubah lava yang baru terbentuk mendorong keluar hingga memicu terjadinya awan panas yang menjangkau hingga 15 km ke arah Kaligendol. Inilah puncak erupsi Merapi. Untuk itu, radius aman dinaikkan menjadi 20 km untuk Sleman, 15 km untuk Magelang, 10 km untuk Klaten dan Boyolali. Akibat adanya isu, Merapi akan meletus lebih besar lagi, pengungsi yang awalnya berjumlah 200.000 melonjak hingga 400.000 jiwa yang tersebar di 600 titik pengungsian. Setelah mencapai puncaknya, aktivitas erupsi berangsur menurun. Akibat letusan dahsyat ini, 3.000 rumah habis tersapu awan panas Merapi.
pohon-pohon tumbang. Lebih dari 3.000 binatang ternak mati. 398 jiwa ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Lebih dari 800 orang kehilangan usahanya. Perekonomian lumpuh, kerugian material mencapai 3,5 triliun rupiah. Kini morfologi puncak Merapi berubah total. Terbentuk kawah berdiameter 500 meter dengan kedalaman sekitar 100 meter yang menghadap ke selatan dan tenggara. Hal ini menyebabkan ancaman letusan Merapi beberapa dekade ke depan dominan ke arah selatan dan tenggara. Letusan ini memiliki indeks kualitas letusan VEI berskala 4. VEI adalah Volcanic Explosivity Index yang menunjukkan skala ukuran kuantitatif suatu letusan gunung api. VEI 4 menghasilkan material letusan lebih dari 100 juta meter kubik. Jutaan material endapan yang disisakan yang Merapi masih menjadi ancaman sekunder bagi masyarakat. Guguran hujan mengalirkan material yang tak kalah dahsyat. 10 sungai di sekitar Merapi menjadi jalur aliran lahar yang menghanyutkan 22 jembatan dan memutus jalur transportasi Jogja-Magelang. Upaya mitigasi dari bencana Gunung Merapi agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar Gunung Merapi. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi. Hafalkan dengan baik jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa. Misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke daerah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar. Misalnya, menanyakan tanda peringatan yang digunakan, atau bagi pendaki, menanyakan status gunung tersebut. Kemudian, saat terjadi erupsi, apa yang harus dilakukan? Tetap tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah saat terdengar tanda peringatan. Tutup semua pintu dan jendela, kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera cari informasi melalui radio atau televisi.
Ikuti instruksi dari lembaga atau pemerintah. Jika berada di luar dan tidak melihat tempat berlindung, pergi ke tempat tinggi, jauhi sungai, lereng, gunung, jurang, dan daerah aliran lava lainnya. Di tempat terbuka, lindungi dari abu vulkanik dengan menggunakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Tidak lupa juga untuk selalu memakai masker agar menghindari dari gas beracun. Jangan memakai lensa kontak, jangan berada lebih rendah dari tanah, jangan menyeberangi wilayah yang tertutup lahar. Ingat, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Segera mengungsi jika mendapat instruksi dari lembaga atau pemerintah. Setelah erupsi, apa yang harus kita lakukan? Tetap di rumah hingga terdengar tanda aman. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Minumlah air dalam kemasan saat sudah ada pernyataan air aman untuk dikonsumsi. Jauhi wilayah tempat terjadinya hujan abu. Hindari berkendara di tengah hujan abu. Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik jika sudah aman. Segera obati luka yang terkena gas beracun atau erupsi. Erupsi gunung api jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai. Tetap tanggap, tangkas, tangguh dalam menghadapi bencana. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.